Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicarakan mengenai trigonometri. Trigonometri di kelas 10 sudah kita bahas ya, dasar-dasar trigonometrinya. Di kelas 11 ini, di matematika peminatan kita akan bahas persamaan trigonometri yang pertama. Oke, persamaan trigonometri kalian bisa baca di modul kalian. Nanti kita akan membahas ini. Untuk menentukan persamaan trigonometri, alangkah lebih baiknya kita harus ingat sudut-sudut istimewa, terutama sudut-sudut yang berada di kuadran 1. Ini. Kemarin di kelas 10 kita menggunakan 5 jari ajaib. 30 derajat, 0 derajat, 30 derajat, 45, 60 derajat, sampai 90 derajat. Setelah itu kita harus ingat posisi kuadran. Ya, di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Kuadran 2 itu yang positif hanya sin, kuadran 3 ya tangan, dan kuadran 4 itu cos yang positif. Oke, penyelesaian persamaan trigonometri jika sin X sama dengan sin A, maka menyelesaikannya seperti ini. Jika cos X sama dengan cos A, menyelesaikannya seperti ini. Dan tangan X sama dengan tangan A, menyelesaikannya seperti ini. Kita ke contoh ya. Sin X sama dengan setengah. X antara 0 sampai 360 derajat. Karena sin X ini bernilai positif, maka nanti sin X sama dengan setengah berada di kuadran ke-1 dan ke-2. Tetapi X ini bisa di kuadran 1, 2, 3, 4. Oke, di kuadran 1 sin X sama dengan sin 60 derajat. X sama dengan 60 derajat ditambah K 360 derajat. Sebelum proses ini sebenarnya ada oret-oretan ini ya. K-nya ini bisa diganti dengan bilangan bulat. Ini saya ambil min 1, 0, dan 1. Ketika K-nya saya substitusikan, maka hasilnya min 300. Yang ini K0 saya substitusikan hasilnya 60. Dan ini K1 hasilnya 420. Karena X itu antara 0 sampai 360 derajat, maka penyelesaiannya hanya yang 60 derajat. Untuk yang di kuadran ke-1. Yang kuadran kedua, ini kuadran kedua ya ini ya. Sin X sama dengan 180 dikurangi 60 derajat. Karena ini posisinya di kuadran kedua. Maka X-nya ditemukan 120 derajat. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 30 dan 150 derajat. Contoh yang kedua. Cos X sama dengan cos X plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau ini satunya dipindah ruas, maka menghasilkan cos X sama dengan min 1. Berarti kalau min 1 berada di kuadran ke-2 dan ke-3. Ini kuadran kedua. Kuadran kedua berarti 180 dikurangi 45 derajat. Sehingga X-nya ditemukan 135 derajat. Sebelum proses ini ada ini ya. K-nya saya substitusikan 0, hasilnya ini. Dan K-nya saya substitusikan 1, hasilnya 495 derajat. Kalian bisa mensubstitusi K selain 0 dan 1. Tetapi harus ingat X yang memenuhi hanya 0 sampai 360 derajat. Yang di kuadran ke-3, nah ini 180 derajat plus 45 derajat. Ini menunjukkan kuadran ketiga. Sehingga X-nya ditemukan 225. Sehingga X yang memenuhi 135 dan 225. Contoh yang ketiga. Jika diketahui X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari ini, maka tentukan X1 dan X2. Langkah pertama, kita akar 2 ini kita pindahkan dulu, sehingga cos X sama dengan ini, 2 ini pindah ke sini. Jadi min setengah akar 2. Karena ini negatif, maka terletak di kuadran ke-2 dan 3. Berarti seperti contoh sebelumnya ya. Kuadran ke-2 dan kuadran ke-3. Sehingga ditemukan 135 dan 225. Karena pertanyaannya X1 ditambah X2, maka tinggal dijumlahkan, hasilnya 360. Terus untuk contoh selanjutnya,
Untuk contoh selanjutnya, tangan ya, kita ambil tangan, batasnya 180 sampai 360. Penyelesaiannya, tangan negatif itu berada di kuadran kedua dan keempat. Ini yang kedua, berarti 180 dikurangi 45 derajat. Hasilnya 180 dikurangi 45 derajat itu 135 derajat. Ditambah K 180 derajat. Untuk yang tangan kan 180 derajat. Terus ini 15 derajat pindah ruas ke sini berarti 135 dikurangi 15 120 derajat. Terus sehingga ini X-nya kok jadi 300 ya? Oh, kita lihat oret-oretannya. K-nya ini kita substitusi 0. Diperoleh 120 derajat. Terus K-nya saya substitusi 1. Sehingga hasilnya 300 derajat. Karena X antara 180 derajat sampai 360 derajat, maka X yang memenuhi adalah 300 derajat ini. Untuk yang kuadran keempat, sama ya prosesnya dengan kuadran kedua. Ini X-nya 300 plus K 180 derajat. Ini K-nya disubstitusi 0, maka hasilnya 300. Karena hasilnya kuadran 2 dan kuadran 4 sama, maka hasilnya 300 derajat. Kalau misalkan ini hasilnya misalkan 150, ini 300, maka di sini 150 dan 300. Contoh selanjutnya, ini prosesnya duanya ini ada proses pembagian sehingga cos 2x min 60 sama dengan setengah. Sehingga ini berada di kuadran ke-1 dan ke-4. Kuadran ke-1. Prosesnya sama. Setengah itu adalah cos 60 sehingga hasilnya seperti ini. 60 ini pindah ke sini jadi 120 derajat. Terus semua dibagi dengan 2 sehingga 120 dibagi 2 60, 360 derajat dibagi 2 180. Kalau K-nya saya substitusi 0, maka hasilnya 60. Kalau K-nya 1, maka hasilnya 240. Tapi melewati batas ini sehingga tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi hanya 60 derajat. Untuk yang kuadran keempat, sama prosesnya dengan kuadran ke-1. Ini kuadran keempat, setengah itu adalah cos 300. 60-nya pindah ke sini menjadi 360 derajat. X-nya dibagi 2, 180 dan 180. K-nya saya substitusi 0, hasilnya 180. K-nya saya substitusi 1, hasilnya 360. Karena X antara 0 sampai 180, maka yang memenuhi adalah 180. Sehingga X 60 sampai 180. Oke, contoh yang terakhir ya, ini ada di buku modul. Saya misalkan, saya membuat beda dengan yang di modul. Sin X ini saya misalkan P, sehingga persamaannya menjadi 2P kuadrat plus 3P, ini diganti P min 2. Sehingga P-nya min setengah dan min 2. P tadi apa ya? P adalah sin X sama dengan setengah. Kalau ini tidak memenuhi, karena nilai maksimum dari sin adalah nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1, sehingga ini tidak memenuhi. Karena sin X sama dengan setengah, berada di kuadran ke-1 dan ke-2, maka X-nya ditemukan 30 dan 150 derajat. Prosesnya seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Demikian video pembelajaran mengenai persamaan trigonometri yang pertama saya buat, semoga bermanfaat dan dapat membantu pembelajaran daring kalian. Sekian, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.